Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga Allah memberikan kepada kita as-sihah wal afiyah dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita masih dalam pembahasan al-hadis as-sani was-samanun. Hadis yang ke-82. Sahih? Betul atau salah? Ya, sudah separuh kita sampaikan syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Baik, al-hadits tsani was-samanun. Hadis ke-82. An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man lam yarhamin nasa la yarhamhullah. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sekali lagi sudah kita sampaikan penjelasannya, ya hampir separuh sampai kepada ungkapan fala yazalul abadu yata'arraful asbab allati yudriku biha hadal wasfal jalil wa yajtahid fit tahaqquq bihi. Setelah Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwasanya kasih sayang pada diri seseorang itu ada dua macam. Kasih sayang yang memang sudah tabiatnya. Ya kan, kita insya Allah dalam berinteraksi dengan masyarakat, ya manusia, masyarakat macam-macam. Ada yang memang karakternya keras kasar. Ya, ada yang memang lemah lembut. Kalau orang kita bilang memang dari sononya sudah begitu. Ya. Sekali lagi, kasih sayang yang ada pada diri seseorang ada dua
macam, dua tipe. Ada yang memang dari sononya dia sudah lemah lembut, ya, bahkan ya terkadang sampai kebablas juga, sama yang syirik juga lemah lembut, yang bid'ah juga lemah lembut, dan setelah ini kebablas. Ya, semuanya harus diletakkan pada tempatnya, keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Cuma ini sekali lagi berkaitan dengan kasih sayang, ada dua macam. Kasih sayang yang memang merupakan tabiat orang tersebut dari lahir. Ada pula yang memang harus dengan kerja keras untuk merubah yang memang asalnya nggak ada kasih sayang kepada apa? Kasih sayang. Ini sekali lagi, dua-duanya terpuji selama ditempatkan pada tempatnya. Kemudian Syekh mengatakan, fala yazal abad yata'arraful asbab alati yudrik bihadal wasfal jalil. Senantiasa seorang hamba, ini tipe yang kedua, senantiasa dia berusaha memahami apa saja kiat-kiat untuk meraih sifat yang terpuji, sifat kasih sayang kepada manusia. Kadang sebagian ada ya dari kita juga, misalnya ya ada anak kecil, ya dia terkadang caper. Apa caper? Iya, ya meskipun anak tetangga ataupun anak teman, kadang cuek saja, ya. Padahal anak tersebut kadang butuh apa? Kasih sayang bukan dari orang tuanya saja, namun juga dari orang lain. Ya sudah kita lewati juga bagaimana Rasul SAW ketika melihat seorang anak kecil yang bersedih hati karena kehilangan burung peliharaannya, maka Rasul pun menghibur. Pada Rasul Sayyidul Waladi Adam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi kedudukannya, nggak jaga image istilahnya. Ya, meskipun sekali lagi, beliau manusia yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, nggak gengsi ketika menyapa anak kecil. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang yang Rasul contohkan. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah harus memahami apa saja kiat-kiat untuk dia meraih kasih sayang tersebut. Yakni dengan mengasihi, menyayangi manusia. Terutama tadi, ad-du'afa, yang lemah. Anak-anak kecil, apalagi anak yatim. Demikian pula fuqara wal masakin. Tidak cuek kepada mereka, tentunya sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian dan pernah memang kita mendengar tadi yang kita ceritakan, ada satu bapak, dia cerita, Ustadz, kenapa ya teman-teman itu kadang ada anak-anak kecil main di depannya, kadang minta diperhatikan anak tersebut, terkadang tanya, ini luar biasa, anak-anak kecil terkadang tanya, kadang lewat begitu saja kayaknya batu atau patung. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini yang perlu untuk diintrospeksi. Hatta yamtali qalbuhu minar rahma wal hanan alal khalq. Seorang hamba harus betul-betul paham kasih sayang Allah akan diberikan kepada orang yang menyayangi manusia yang lain. Makanya dia harus berusaha mencari tahu bagaimana kiat untuk bisa memiliki sifat kasih sayang tersebut. Di samping memahami hadis ini, juga terkadang orang itu, sebagaimana kata Rasul SAW, an yu'amilan nas bima yuhibbu an yu'amilu. Jangan dia merenungkan agar dia bermuamalah kepada orang lain seperti yang dia senang untuk orang lain bermuamalah dengannya. Contoh misalnya tadi, ketika ada anak kecil dia minta perhatian orang yang besar, kalau dia tidak memperhatikan, bisa jadi anaknya nanti nggak diperhatikan oleh orang lain. Ada al-jaza' min jinsi al-amal dan lain seterusnya.
Kemudian ya habbada hadzal al-khuluqul fadil wal wasful jalil al-kamil. Ya, alangkah indahnya jika seorang hamba menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia ini dan sifat yang terpuji yang sempurna ini. Ketemu ungkapan ini? Nah, di terjemahan antum yang bawa buku. Ketemu enggak ungkapan itu? Kayaknya ada yang masih nyari-nyari. Hah? Nggak tahu Pak, halaman berapa? Halaman berapa? 1294, paragraf yang keberapa Pak? Coba dibaca. Iya, seorang hamba akan senantiasa ketemu semuanya. Nah, ya kan liburan panjang ada yang lupa. Kadang mungkin ada yang salah bawa kitabnya, enggak? Hah? Ada? Oh, disetrapnya. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Syekh, wa hadir rahmah allati fil qulub tadhar atharuha alal jawarih wal lisan. Kasih sayang yang ada dalam hati ini pasti cepat atau lambat, ya banyak atau sedikit muncul buahnya, pengaruhnya dalam perbuatan anggota badan ataupun alisan. Ya sebagaimana tadi, ya ada anak-anak kecil butuh perhatian. Ya namun ketika dia sebetulnya tidak ada kesibukan, tidak ada yang bisa. Cuma emang wataknya seperti itu, nggak ada kasih sayang kepada ya anak-anak kecil, maka cuek saja. Bahkan mungkin ketika anak itu butuh bantuan, contohnya ya, anak itu main sepak bola dengan apa teman-temannya, ya ketendang bolanya, mampir ke tempat ya orang tersebut, cuek aja sudah. Kayaknya apa? Dia nggak pernah kecil. Ya, ini sekali lagi contoh ya. Tapi kalau dia hatinya ada kasih sayang, minimal dia bantu. Yang lemparkan bolanya ke anak-anak itu. Ini sedikit contohnya sekali lagi. Padahal simpel seperti itu, namun banyak orang-orang yang cuek. Padahal rahmat Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada yang punya sifat kasih sayang kepada sesama. Kemudian kata beliau, fi sa'i fi isal birri wal khair wal manafi ilan nas. Kasih sayang yang ada dalam hati akan muncul dalam tadi perbuatannya, dalam ucapan lisannya, seperti dia memberikan kebaikan, ya, dan juga manfaat kepada manusia. Contoh yang mungkin sekarang masih tersisa, ya, istilahnya bencana yang ada di Sumatera. Dia lihat di media bagaimana istilahnya dahsyatnya musibah tersebut, bagaimana korbannya sangat banyak. Minimal ada ucapan lisan, mengucapkan doa. Kalau mungkin dia punya kemampuan dari harta, dia sumbangkan. Ini ya kasih sayang tidak cukup hanya dalam hati. Dia wujudkan dalam perbuatan, lisan maupun anggota badannya. Sudah kita sampaikan ayatnya, ya inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat kebaikan. Wa izalatil adrar wal makari anhum. Dan orang yang punya kasih sayang berusaha untuk mencegah kemadaratan dari orang lain. Dan kalau tidak salah sudah kita sampaikan juga, kasih sayang itu bukan hanya sekedar tadi memberikan harta, menolong orang kalau ditimpa musibah. Bahkan lebih dari itu, ada yang lebih ya utama lagi, yaitu bagaimana mengajak orang kepada at-tauhid, mencegah orang daripada kesyirikan. Ini kasih sayang yang tidak ada duanya. Ya, bagaimana tidak? Karena itu perintah Allah yang pertama dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ya wahai manusia, ibadah Rabb kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Makanya para nabi, para rasul, mereka diutus ke atas muka bumi ini sebagai bentuk kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tugas utama mereka mengajak orang kepada tauhid, melarang mencegah mereka dari kesyirikan. Itu sebetulnya bentuk kasih sayang. Melarang orang dari kesyirikan. Bukan malah apa? Ya, mencela orang yang melarang dari kesyirikan. Ini seperti yang sering kita ibaratkan. Ketika ada orang, terutama di musim ya hujan seperti ini, kadang ada ya lubang yang sangat dalam di jalan. Antum orang situ tahu itu ada lubang. Ketika ada orang naik sepeda motor misalnya, mau lewat di situ, antum tahu ya itu akan bisa bermudarat. Antum cegah atau antum biarkan? Ya, nggak terlalu keras mencegah seperti itu. Jangan radikal, ya. Biarkan sudah orang enak-enak jalan kok dia apa? Dicegah. Ya, sekali lagi kembali, justru yang mencegah orang itu lewat di tempat yang ada lubangnya itu yang ya punya kasih sayang dibandingkan yang apa? Sama dengan tadi. Kita ketika dakwah tauhid melarang dari kesyirikan, justru itu bentuk apa? Kasih sayang kepada umat. Ya, umat biar tidak jatuh ke dalam kesyirikan yang ancamannya sangat dahsyat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Tidak diampuni dosa syirik, Allah akan memasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini yang juga harus dipahami. Termasuk rahmat, kasih sayang, menyeru orang kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, menyeru orang kepada sunnah, melarang dari apa? Bid'ah. Ya, agar tidak termasuk ke dalam sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mencegah orang dari neraka itu bentuk kasih sayang. Namun sebagian orang gagal paham. Kemudian kata beliau, wa alamatur rahmah al-mawjuda fi qalbil abdi an yakuna muhibban liwusul khair likafatil khalqi umuman walil mu'minina khususan. Tanda kasih sayang yang ada pada hati seorang hamba itu bisa terlihat ketika dia mencintai sampainya kebaikan kepada manusia. Kebaikan sekali lagi umum, baik berupa tadi harta, baik berupa ucapan yang baik, dan yang lebih dari itu tadi, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, melarang dari syirik dan bid'ah dan juga al-maksiyah. Itu tanda kasih sayang. Terutama kepada orang-orang yang beriman. Karihan husul syarr wa dharar alaihim. Karihan orang tersebut ketika punya rasa kasih sayang, dalam hatinya tidak suka kalau kejelekan, kemadaratan menimpa manusia. Dan tadi, yang paling jelek dari semua kejelekan apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semaksimal mungkin dicegah, dilarang. Demikian pula dengan kebid'ahan. Demikian pula dengan tahdzir. Memperingatkan manusia hati-hati dari dai penyesat umat. Itu bentuk kasih sayang kepada umat. Sebagaimana tadi ketika ada yang lewat, ada lubang, diingatkan. Ini bentuk kasih sayang, bukan malah dibiarkan. Jangan memecah belah umat. Naudzubillah min dzalik. Misalnya ada jelas-jelas orang itu penjahat, orang itu banyak punya kasus kriminal misalnya. Apakah antum ketika melihat saudara antum, teman antum ketika didekati orang tersebut, antum biarkan atau antum tahdzir? Biarlah nanti, biar apa? Naudzubillah min dzalik. Harus apa? Ada watawasabil haq watawasabil sabr. Hati-hati fulan itu penipu. Hati-hati fulan itu sudah banyak menipu manusia. Ini banyak kasus kriminalnya dan seterusnya. Hati-hati. Itu bentuk kasih sayang. Kalau antum biarkan, naudzubillah min dzalik, itu berarti bentuk antum tidak kasih sayang kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di atas muka bumi ini, kata Rasul, maka yang di langit akan mengasihimu, menyayangimu. Fa bi qadri hadil mahabbah wal karaha takun rahmatu. Sesuai dengan kadar kecintaan kepada kebaikan,
sampainya kebaikan kepada orang tersebut dan dijauhkannya orang tersebut dari kemadaratan. Itulah ya bentuk kasih sayang yang ada dalam hati. Sebagaimana seorang ayah, ibu kepada anaknya. Ya, anaknya misalnya masih TK, pegang pisau misalnya. Bukan pisau mainan, pisau dapur. Dibiarkan atau dicegah? Hah? Kalau dibiarkan kan ya biar apa? Lebih dewasa. Nah, nggak waras. Paham? Nah, nanti nangis dia. Loh, daripada naudzubillah min dzalik. Kasih sayang terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Dikira kasih sayang itu dibebaskan dari apa? Segala hal, meskipun itu akan mendatangkan madarat. Ini tidak benar. Ya, maka sekali lagi para ulama ketika membantah kelompok sesat, ketika ulama mentahdzir, memperingatkan fulan dan alan, hati-hati penyesat umat. Ini bentuk kasih sayang agar umat selamat, akidah mereka selamat, agama mereka. Apalagi kita ingat Islam datang itu membawa 5 kemaslahatan. Di antaranya kemaslahatan agama itu yang paling utama. Di antara caranya yaitu tadi ya membantah kesesatan, bahkan lebih dari itu. Orang yang murtad hukumannya apa? Apa nggak kasih sayang? Ini bentuk kasih sayang agar apa? Yang lain nggak murtad, nggak masuk neraka kekal selama-lamanya. Paham? Ya, ada tokoh penyesat umat di zaman salaf yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ya, ketika Idul Adha, Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik memerintahkan gubernurnya Khalid bin Abdullah Al-Qasri untuk menghukum mati tadi tokoh penyesat umat di zaman itu yang bernama Ja'ad bin Dirham. Kemudian ketika khutbah Idul Adha, sang gubernur berkata, "Ayuhan nas, dahu taqabbalallahu dhahayakum." Wahai manusia, sembelihlah sesembelihan kalian, karena aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham li'annahu za'ama annallaha lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena orang itu mengklaim Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, dan orang itu mengklaim meyakini Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian sang gubernur turun dari mimbar, langsung disembelih tanpa mbek-mbek. Ya, ini sekali lagi kata Imam Nuqaim, ini korban yang paling mahal harganya, nggak dijual. Namun inilah sekali lagi as-salaf dahulu, keras tegas kepada penyesat umat. Ini bentuk kasih sayang kepada siapa? Kepada umat, agar umat apa? Tadi selamat akidah dan agama mereka dari dai-dai penyesat umat tersebut. Jadi sekali lagi kasih sayang itu tidak melulu apa? Membiarkan bebas liberal, naudzubillah min dzalik. Ini bukan kasih sayang, itu menjerumuskan ke dalam kemadaratan, bahaya laten. Wa man usibah habibu bimautin aw ghairi minan masaib fa in kana husnu alaihi lirahma fa huwa mahmud. Barang siapa yang terkena musibah karena kematian orang yang dia cintai, maka ketika kesedihannya karena kasih sayang, maka itu terpuji. Ada temannya meninggal dunia, kemudian dia merasa sedih. Ini apa? Bentuk kasih sayang. Kalau memang tadi faktor kesedihannya memang karena kasih sayang, bukan karena waduh nggak jadi ditraktir, waduh nggak jadi dikasih hadiah, keburu mati misalnya. Bukan itu. Namun karena betul-betul kasih sayang. Itu terpuji kata Syekh. Wala yunafi sabar waridha. Dan kalau orang itu tadi ditinggal mati oleh orang yang paling dia cintai, dia sedih, itu bentuk kasih sayang yang tidak bertabrakan, bertentangan dengan as-sabar, rasa sabar. Li'annau sallam baka limauti waladi ibnatihi. Rasul sallam adalah orang yang paling sabar, orang yang paling beriman dengan takdir Allah. Namun ketika ada musibah berupa meninggalnya cucu beliau dari putri beliau,
beliau pun menangis. Qala lahu Sa'ad, sampai berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ya. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya, fa'at ba'dalika bi ibaratin ukhra. Qala Rasul SAW mengatakan, "Hadi rahmatun yaj'aluhullahu fi qulubi ibadihi." Kata Rasul, ini adalah kasih sayang yang Allah anugerahkan di dalam hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah mengasihi, menyayangi hamba-hambanya yang kasih sayang. Ya, sekali lagi, ini tabiat manusia. Wa qala inda mauti ibni Ibrahim. Bahkan ketika meninggal putra beliau yang bernama Ibrahim, beliau berkata, al-qalbu yahzan, hati bersedih, wal ainu tadma, air mata bercucuran, wala naqul illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kepergianmu wahai Ibrahim, putranya Rasulullah SAW, itu kami bersedih. Tabiat manusia. Dan ini bentuk apa? Kasih sayang. Seorang apa? Kakek, seorang ayah. Bukan karena nggak boleh. Bersedih karena wajib mengimani takdir. Tidak. Justru apa? Itu yang menunjukkan bagaimana kasih sayang yang ada dalam diri seorang hamba yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau juga, wa kadzalika rahmatul atfal as-sighar. Ini yang kita isyaratkan tadi. Demikian pula dengan kasih sayang kepada anak-anak kecil. Wa riqa alaihim wa idkhal surur alaihim minar rahmah. Menjadikan mereka itu senang, bergembira. Itu bentuk apa? Kasih sayang. Bukan hanya di hari raya saja, bagi-bagi apa? Namun juga di luar itu. Memberikan kepada mereka apa yang bisa menjadikan mereka senang. Itu bagian daripada ar-rahmah, kasih sayang. Sekali lagi ingat, pujian Allah, janji Allah, pahala yang Allah berikan kepada yang punya kasih sayang seperti itu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kemudian kata beliau, wa amma adamul mubalati bihim wa adamur riqati alaihim faminal jafa wal ghidha wal qaswa. Adapun cuek kepada mereka. Itu tadi. Kita contohkan yang paling simpel tadi, anak-anak main bola atau apapun mainannya, kemudian mainannya itu terlempar kepada orang tadi. Karena dia jaga image. Wah, masa anak melayani anak kecil, anak fulan dan Allah, anak punya fulus, anak punya kedudukan sebagainya, cuek, nggak mau memperhatikan sama sekali. Padahal anak-anak itu biasanya berharap bola itu akan dilempar kepada mereka. Kata Syekh, ketidakadanya perhatian terhadap anak-anak tersebut, maka itu bentuk al-jafa, kasar, kerasnya, tidak ada kasih sayang pada diri orang tersebut. Paham, Tom? Nah, atau juga ketika kadang ada anak-anak kecil, mereka kadang berbuat yang membahayakan diri mereka. Sebagai orang dewasa atau orang yang sudah tua, ketika melihat anak itu dalam keadaan mara bahaya, kalau dia cuek, wah ini bukan anak saya, nggak usah lah, ngapain juga. Na'udzubillah min dzalik. Paindah dengan apa? Dengan ucapan. Atau mungkin ada anak-anak kecil berkelahi, satu bahkan ada yang membawa senjata tajam, dilarang. Selama itu nggak membahayakan dirinya, kecuali kalau tawuran beda lagi. Namun kalau anak kecil kadang ada, anak kecil yang memang tabiatnya luar biasa, karena seperti dirimba. Ini kalau kita mampu untuk mencegah, itu bentuk kasih sayang. Kalau kita cuek, sedangkan kita mampu, ini kata beliau termasuk yang tercela. Kama qala ba'du jufatil Arab. Contoh keras, kasar, tidak ada kasih sayang pada diri seseorang kepada anak-anak kecil seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui terkenal dengan kasarnya. Hina ra'an Nabiya sallallahu wa ashabahu yuqabbiluna auladahum as-sighar.
ada orang Arab Badui melihat Nabi SAW dan para sahabat itu mencium anak-anak mereka yang masih kecil. Ya, faqala dzalikal a'rabi. Arab Badui tersebut berkata, innali asyratan minal walad ma qabaltu wahidan minhum. Ya, dengan gagah beraninya sang Arab Badui ya membanggakan dirinya, aku punya 10 anak yang masih kecil, ya tidak pernah aku cium sama sekali. Ya, kayaknya wah itu keistimewaan, padahal kata Rasul, awa amliku laka syai'an an naza Allah min qalbika rahmah. Ya. Istilahnya bagaimana kalau seandainya Allah mencabut rahmat dari hatimu. Artinya Rasul mencela orang Arab Badui tersebut karena keras hatinya sampai tidak ada kasih sayang kepada anak-anaknya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya wa minar rahmati rahmatul mar'a al-baghi hina saqatil kalba. Di antara contoh kasih sayang yang terpuji, yang pahalanya luar biasa di sisi Allah, yaitu kasih sayang seorang perempuan ya pezina yang berlumuran dengan dosa ketika memberi minum seekor anjing alladzi kana yakul asara minal atas, sampai anjing itu memakan tanah ya karena kehausan. Faghfarallahu laha bisabitilkar rahmah. Allah ampuni sang perempuan yang berlumuran dengan dosa tersebut karena kasih sayangnya. Ya, simple namun luar biasa pahalanya di sisi Allah. Ya, maka jangan pernah meremehkan tadi kasih sayang kepada terutama ad-du'afa, para fuqara wal masakin. Ya, makanya Rasul mengatakan innakum tunsarun wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong, diberi rezeki lewat perantara orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya, bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan binatang. Allah memerintahkan untuk apa? Memberikan kasih sayang tersebut. Kemudian kata beliau, wadituha, lawan dari kasih sayang tadi, ya hadisnya, kejadiannya, ta'zibul mar'a allati rabatat al-hirrah lahiyat amatha wa saqatha. Bagaimana seorang perempuan mengazab seekor kucing dengan dia mengurungnya, tidak dia beri makan, tidak dia beri minum. Lahiyat rakatha taqul min khasyasil ard, tidak dia biarkan mencari makan sendiri hatta matat, maka masuk neraka. Ini dua contoh yang saling ya sebetulnya menguatkan bahwasanya kasih sayang kepada binatang itu di antara pahalanya surga. Ya, sebaliknya menyiksa binatang, mendolimi binatang itu ya ancamannya neraka. Uzibat imra'atun fi hirratin. Ya, sekali lagi hati-hati. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau menyiksa, mendolimi binatang bisa masuk neraka, apalagi menyiksa manusia, menzalimi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, misalnya ini pernah kita dicurhati juga. Ya, ada orang yang istilahnya ya baru kaya lah, punya usaha baru. Pegawai-pegawainya nggak digaji. Ya, ini kali kejadian karena mereka curhat kepada anak. Ustaz gimana Ustaz? Teman sendiri pengajian. Ya, seraganya sudah pakai mobil baru. Ini anak buahnya, Ustaz, anak 3 bulan nggak digaji, Ustaz. Gimana? Tagih. Cuma kok aneh, kadang mereka curhatnya ke kita. Ya sudahlah, kita watawasabil haq watawasabil sabar. Ya sudah antum tagih, kalau nggak dikasih keluar ngapain, kerja nggak tahu apa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bukan hanya orang yang di luar sana. Ini yang ikut pengajian, na'udzubillahi min dzalik. Gagah dengan mobil barunya, tapi ternyata pegawai-pegawainya apa? Nggak digaji. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan lebih parah dari itu, ada yang curhat, ya. Ini pegawai ya diutang ya, uangnya oleh bosnya. Ya, untuk umroh dan seterusnya. Lu gak kebal ya. Itu pun susah bayarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini zalim yang luar biasa. Kezaliman berupa harta, kezaliman terkadang bisa berupa
kehormatan yang dikotori, yang dituduh macam-macam akan disebar di medsos, naudzubillah min dzalik. Kalau binatang disiksa ancamannya neraka, apalagi mendolimi manusia. Ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari kedzaliman, karena kedzaliman kegelapan pada hari kiamat. Wa min dzalik ma huwa musyahad mujarrab anna man asana ila bahaimi bil it'am wa saqi wal mulahadha an-nafi'ah anallahu yubarik lahu fiha. Dan di antara contoh fakta di lapangan, barang siapa yang berbuat baik kepada binatang ternaknya dengan dia memberikan makan, memberikan minum, diperhatikan juga kesehatannya, tempat tinggalnya, Allah memberkahinya. Ya, sekali lagi, ini kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mengasihi makhluk-makhluk ciptaannya. Wa man assa'a ilaiha uqiba fid dunya qabla al-akhirah. Namun barang siapa yang menyakiti hamba-hamba makhluk-makhluk ciptaan Allah, Allah azab di dunia sebelum di akhirat. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, babani mu'ajjalani fid dunya al-uququ wal baghi. Kata Rasulullah SAW, ada dua perbuatan dosa yang Allah percepat siksanya di dunia. Babani mu'ajjalani fid dunya. Yang pertama al-uquq, durhaka kepada orang tua, dan yang kedua al-baghyu, yaitu melampaui batas alias berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah ataupun makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Oleh karena itulah kami menetapkan atas Bani Israel, barang siapa membunuh suatu jiwa tanpa hak atau merusak di atas muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh manusia semuanya. Wa dzalika lima fi qalbil awwal minal qaswa wal ghidha wasyarr. Ini penjelasannya berkaitan dengan dua kasus wanita tadi. Yang pertama yang mengasihani seekor anjing, dan yang kedua yang apa? Menyiksa kucing. Yang pertama tadi karena adanya al-qaswa, hati yang kasar, yang keras bahkan kepada binatang. Ini sekali lagi ancamannya neraka. Dan yang kedua di sini wa ma fi qalbil akhar minar rahmah. Yang tadi mengasihi seekor anjing, ini luar biasa, penuh kasih sayang, maka Allah masukkan ke dalam surganya. It huwa bisadadi ihya kulli man lahu qudratun ala ayyaih minan nas. Demikian pula yang membunuh manusia itu mirip dengan tadi, yang membunuh binatang, maka dalam artian tidak ada kasih sayang, dan sebaliknya yang ada kasih sayang, dia menjadikan manusia tetap hidup dengan baik. Kama anna ma fil qalbil awwal qaswa musta'iddun liqatin nufus kulliha. Sebagaimana orang yang membunuh jiwa orang lain, maka dia juga siap untuk membunuh yang lain. Pembunuh terkadang tidak cukup 1-2 saja yang dia bunuh, bahkan ingin lebih dari itu. Makanya dalam Islam ada hukum apa? Al-qisas. Biar nggak ketagihan membunuh, dibunuh terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Fa nas'allaha an yaj'ala fi qulubina rahmatan tujibulana suluka kulli babin min abwabi rahmatillah. Kata Syekh, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan dalam hati kita kasih sayang yang menjadikan kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Wa nahnu biha ala jami khalqillah. Dan semoga kita mendapatkan kasih sayang yang dengannya kita mengasihi semua makhluk ciptaan Allah. Wa an yaj'alaha musilatan lana ila rahmati wa karamati innahu jawadun karim. Dan semoga Allah merahmati kita semuanya. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan hadis ke-82. Taib, sekarang kita lanjut lagi hadis ke-83. Lanjut apa cukup? Taib.
Kalau lafadz yang ada di kitab ana agak beda, tapi maknanya sama. Al-hadis as-salis wa thamanun, hadis ke-83. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Ya, lafadznya man ahabba, namun maknanya sama, man sarra. Man ahabba, barang siapa yang suka untuk dibentangkan baginya dalam rezekinya dan dipanjangkan baginya usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Ana ulangi lagi hadisnya. Terjemahannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dibentangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan baginya usianya, maka adalah dia menyambung tali silaturahim. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita coba tes bagi ikhwan dulu yang mungkin hanya baru sekali dapat hadiah. Artinya yang kedua sekarang, bukan yang langganan ya. Nah, yang jarang menjawab, silakan jawab. Ada satu ayat yang mengumpulkan banyak kewajiban yang harus kita tunaikan. Di antaranya tadi masalah menyayangi binatang, menyayangi fuqara wal masakin. Demikian pula yang berkaitan dengan karib kerabat. Paham pertanyaannya? Sebutkan satu ayat. Ya, ini ikhwan dulu, satu ayat yang mencakup banyak kewajiban yang wajib ditunaikan yang sebagiannya kita bahas dari tadi. Menyayangi binatang, menyayangi fuqara wal masakin, dan juga sekarang ini menyayangi, menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat. Nah, silakan yang ikhwan dulu. Kalau tidak ada kita kasih yang akhwat. Nggak bawa ikannya, Pak. Baik, yang akhwat silahkan. Paham pertanyaannya? Suratnya dalam Al-Quran, Pak. Salah, Pak. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Yang akhwat ini. Baik, yang akhwat saya ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan satu ayat, dan insya Allah itu sudah pernah kita sampaikan, yang mencakup banyak kewajiban yang wajib kita tunaikan, yang berkaitan dengan kasih sayang kepada fuqara wal masakin, anak yatim yang lemah. Demikian pula, baca ayatnya, bukan nomornya. Baik. Lanjut, betul lanjut. Lanjut tapi. Yang benar, ditata dulu, dihafal dulu, jangan nyontek, jangan dibisikin. Nah, hafal sebutkan, kalau tidak hafal jangan. Betul itu, cuma hafal enggak. Sampai 10 hak. Ya makanya tenang dulu, minum dulu. Nah, kalau emang hafal lanjut, kalau enggak hafal jangan. Baik, tenangkan dulu. Nah, yang lain jangan mengganggu. Iya, betul, lanjut. Iya, betul, lanjut. Wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi. Cukup yakfi, jazakillah khair. Nomor berapa?
282a. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ayatnya surat An-Nisa ayat 36. Itu yang dinamakan dengan ayat hukukil asyrah. Ayat yang berkaitan dengan 10 hak. Yang kita baca, wa'budullah, ibadahilah Allah, jangan berbuat syirik. Itu hak yang paling utama dan pertama. Hak Allah untuk diibadahi ya saja, tidak disekutukan. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba, ini yang kita bahas sekarang. Berbuat baik kepada karib kerabat, yaitu dengan menjalin tali silaturahim. Dan sudah kita sering sampaikan, silaturahim itu hanya untuk karib kerabat. Ya, yang punya kekerabatan, punya rahim ya dengan orang tua kita, dari bapak ataupun dari ibu. Ya, bukan teman kuliah, bukan teman sekolah, bukan teman kampung yang nggak ada kekerabatan. Maka sekali lagi salah memakai istilah reuni ya dalam rangka mempererat, itu salah. Silaturahim ini untuk karib kerabat. Paham dong? Ya, dan ini kadang istilah bukan salah menempatkan, bahkan terkadang salah mempraktekkan. Kalau sama teman, ya, apalagi teman kuliah, teman ini luar biasa baiknya, sama paman, sama bibi, sama karib kerabat, cuek. Ya, kalau ada ya teman yang kesusahan luar biasa, dia susahnya. Tapi kalau saudaranya, kerabatnya tadi susah, biasa saja. Ya, karena apa tadi? Tali silaturahimnya hanya kepada ya teman kuliah ataupun ya bukan kekerabatan dengan dia. Sekali lagi, silaturahim hanya untuk tali kekerabatan dengan kita. Kemudian wabil qurba wal yatama. Yang keempat, anak-anak yatim. Ini tadi, kasih sayang kepada anak-anak kecil, ya terutama anak yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang lemah dari fuqara wal masakin. Kemudian wal jari lil qurba, tetangga yang punya kekerabatan, wal jari ya junubi wasaibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aimanukum. Ya, wasaibi bil jambi, ada yang menafsirkan sahabat ataupun pasangan. Ya, kemudian wa ma malakat aimanukum, berbuat baiklah kepada, ada dua penafsiran ulama, berbuat baik kepada hamba sahaya dan juga kepada binatang ternak. Ya, makanya kita katakan ayat ini mencakup pembahasan dua hadis yang kita kaji hari ini. Kita sekarang baca syarah dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Hadal hadis fihi al-has ala silaturahim. Hadis ini menyeru untuk menyambung tali silaturahim. Wa bayan kama anna mujiba liridallah wa thawabil fil akhirah fa inna mujibat li thawabil ajil. Menyambung tali silaturahim selain mendatangkan ridha Allah, pahala di akhirat, juga mendatangkan pahala yang dipercepat oleh Allah, yaitu bihusul ya ahabbil umril abad, ya mendapatkan yang dicintai oleh seorang hamba di dunia ini. Wa annaha sababun li basir rizqi wa tausihi, dibentangkan rezekinya, diluaskan, lapangkan rezekinya. Ya, sekali lagi, kiat menggapai rezeki bukan hanya kerja keras tok, tapi ada faktor-faktor lain. Ada faktor yang bisa dikatakan maknawi, abstrak. Ya, kalau kerja keras kan kelihatan, peras keringat intinya, banting tulang. Tapi ini yang abstrak, terkadang nggak disadari. Ya, terkadang orang luar biasa, pagi ba'da sholat subuh langsung pergi, pulang ba'da isya. Ya, tapi hasilnya demikian tok, nggak ada apa perkembangannya. Ya, padahal sekali lagi di samping tadi kerja keras, ada faktor lain yang bisa mendatangkan ya rezeki dilapangkan, rezeki diluaskan. Ya, di antaranya wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan rezeki dari arah yang dia sangka. Ini abstrak. Saya tanya apa?
nggak nampak, tapi itu faktor yang sangat luar biasa di sisi Allah. Demikian pula tawakal kepada Allah. Lau tawakaltum ala Allah, ya, la razaqakum kama yarzuqut tayr yadu khimasan wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya, sekali lagi, ini yang nggak kelihatan nampak di hadapan manusia. Padahal tawakal, takwa kepada Allah, sebab rezeki itu datang. Di antaranya di sini, menyambung tali silaturahim. Ya, ini sekali lagi pahalanya ada di akhirat dan juga ada di dunia. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan talabul ilmi. Ya, belajar ilmu agama itu salah satu sebab dibentangkan rezeki. Tapi niatnya apa? Ikhlas, sama dengan tali silaturahim. Ya, harus apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat Rasul dicurhati oleh seorang kakak, ya. Dia punya adik. Kakaknya banting tulang kerja keras. Adiknya cuma mondar-mandir di majelisnya Rasul. Ya. Kata sang kakak, ini adikku ini nggak mau bantu aku cari uang, cari maisha. Dia kerjanya cuma apa? Thalabul ilmi. Maka kata Rasul, la'allaka turzaqabi. Barangkali engkau diberikan rezeki lewat perantara saudaramu tersebut. Ya, ini sekali lagi harus betul-betul dipahami. Menggapai rezeki bukan hanya ya dengan kerja keras banting tulang saja, ada faktor-faktor yang lain. Ya cuma tadi harus digabungkan. Jangan tawakal tok tapi nggak mau apa? Itu namanya tawakul kalau bahasa Arabnya. Nah. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara pahala di dunia bagi yang menyambung tali silaturahim yaitu pahalanya di dunia sababun litulil umur, dipanjangkan usianya. Ya, sekali lagi setiap orang secara umum ya pingin hidupnya apa? Ya, lumayan lama lah. Meskipun nggak lama-lama betul, cuma ya sekali lagi ini yang diinginkan, panjang usianya. Wadzalika haqqun ala haqiqatihi, kata Syekh, betul dipanjangkan usianya. Ya, bahwasanya dia panjang usianya karena salah satu sebabnya menjalin tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Fa innahu ta'ala huwal khaliq lil asbab wal musabbabat. Allah yang menciptakan sebab dan juga akibatnya. Wa qad ja'alallahu likulli matlubin sababan wa tariqan yunalu bihi. Allah menjadikan bagi setiap yang diinginkan oleh manusia jalan dan juga kiat, maka itu harus dilalui. Wa hadza jarin alal asal al kabir wa anna min hikmati wa hamdi ja'al jaza min jinsil amal. Dan ini sebagaimana dalam kaidah-kaidah yang sudah kita lewati, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Fakama wasala rahimahu bil birri wal ihsan al mutanawwi wa adkhala ala qulubim asurur wasallallahu umrahu wa wasala rizqahu. Kata-kata al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Apa amal perbuatannya? Menyambung. Ya, menyambung apa? Tali silaturahim. Dengan apa? Dengan berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, semampunya, sesuai dengan ya kemampuannya, dengan ucapan, dengan perbuatan, memberikan rasa gembira kepada karib kerabat. Ya, ini bentuk menyambung, kata-kata menyambung. Maka apa balasan Allah? Allah menyambung juga apa? Usianya. Ya, memperpanjang usianya. Ya, maka sekali lagi al-jaza min jinsi al-amal. Wa fatalahu min abwabi rizqi wa barakatihi. Allah juga menyambung rezekinya, membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang mungkin tidak dia sangka-sangka. Ma la yasullahu biduni hada sababil jali. Sekali lagi, ya ada hal-hal yang abstrak yang bisa tadi mendatangkan rezeki, menyambung tadi apa usia manusia.
Wa kama an-nasiha. Ini juga faktor-faktor lain yang bisa memperpanjang usia. Wa kama an-nasiha wa tibal hawa wa tibal ghida wa isti'malal umur al-muqawwiyah lil abdan wal qulub min asbabitul umur. Yang di sini mau panjang umur atau enggak? Nah, semoga Allah manjangkan usia kita di atas ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memberkahi usia kita. Bukan sekedar panjang usia, tapi naudzubillah min dzalik. Nah, tua-tua apa? Keledai. Baik. Kata beliau di antara faktor untuk bisa memperpanjang usia. Ya, sekali lagi semuanya ada sebab, ada akibat. Orang nggak mungkin kenyang tanpa apa? Jangan sampai ngomong ya kalau takdirnya kenyang nggak usah makan, nggak apa-apa. Coba aja. Ya, semuanya ada hukum sebab akibat. Di analisis sini, kalau mau panjang usia ada caranya. Ya, di samping tadi. Sekarang ada juga kata beliau yaitu bagaimana menjaga kesehatan. Wa kama an-nasiha. Dan ini sudah kita pernah bahas. Ya, bahwasanya kesehatan perlu dijaga. Ya, dengan di antara olahraga meskipun hanya apa? Ya, ala kadarnya. Ya, jangan sampai nge-gym sampai 24 jam. Ya, sehari semalam. Naudzubillah min dzalik. Ya, atau lebih enggak ngaji. Seminggu enggak ngaji, namun olahraganya luar biasa, lebih. Ya, apalagi sampai di posting apalagi lebih juga. Nah, intinya ya menjaga kesehatan, ya, berolahraga. Dan ini sudah kita sampaikan sebagaimana dalam masalah likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada apa? Obatnya. Dan sudah kita ceritakan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, tiap hari beliau itu jalan kaki, ya, terutama ketika mau maghrib. Ya, beliau ada waktu senggang, ya kan, beliau tinggal di dekat Riyadh sana. Ya, dekat Riyadh sana, ya, ada kebun-kebun kurma, ya, 1 jam sebelum adzan maghrib jalan kaki. Ya, ini sekali lagi ulama masih menyisihkan waktunya untuk apa? Ya. Sekali lagi ini kiat, ya, usaha. Ya, sama dengan kita kalau nggak makan nggak mungkin apa? Ini kalau mau menjaga kesehatan, olahraga semampunya, ya, tidak berlebihan dan juga tidak apa? Nah, sebagaimana menjaga kesehatan, tibul hawa, ya, menjaga hawa. Ya, rumah misalnya ada ventilasi yang bagus, ya, kalau mungkin, ya, yang mungkin mampu, ya, istilahnya rumahnya memang hawanya harus betul-betul dijaga. Demikian batibul ghida, makanannya juga. Ya, sudah tahu kena penyakit gula, minumnya tiap hari sirup terus. Wah, tawakal. Tawakal harus pakai apa? Ya, usaha. Ya, sekali lagi kadang, ya, orang-orang kita seperti itulah, ya. Mungkin kita juga. Baik, ini semuanya bahan introspeksi untuk kita semuanya. Ya, di antara, ya, usaha memperpanjang usia, ya, tentunya dia ketaatan kepada Allah, menjaga makanan, kesehatan, hawa, wasi'mal umur al-muqawwil abdan, menguatkan badan. Ini semuanya sebab panjang umur. Wa kadzalika silaturahim. Ya, demikian pula dengan silaturahim. Baik, kemudian kata beliau, fa inal asbab allati tahsul biha al-mahbubat ad-dunyawiyah qisman. Kata Syekh, kiat atau sebab untuk menggapai urusan dunia itu ada 2. Sebab yang terlihat mahsusa, ya, seperti tadi, orang cari rezeki, kerja keras, banting tulang, pergi pagi hari, pulang mungkin sampai ba'da isya. Ini yang kelihatan kerja kerasnya. Ya, tadkhul fi idrakil hawas, bisa dilihat oleh panca indera wa madarikil ukul. Namun ada sekali lagi, ya, sebab-sebab menggapai rezeki, menggapai panjang usia yang tidak terlihat. Ya, kata beliau umurun rabbaniyah, yang mana itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qaddaraha man huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mentakdirkan, ya, dan dia maha kuasa atas segala. Masa silaturahim bisa menambah
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masa silaturahim bisa menambah melapangkan rezeki? Allah Maha Kuasa, Allah Ar-Razzaq. Dan Allah mengatakan itu salah satu sebab menggapai apa? Rezeki. Ya, sama dengan ya sebagian orang kadang nggak percaya tauhid bisa menjadikan umat jaya mulia. Masa dengan tauhid, masa hanya dengan dakwah tauhid harus perang? Halo, sekali lagi kata para ulama, para anbiya, ya kebanyakan mereka Allah tolong tanpa peperangan. Ya, kenapa? Allah Maha Kuasa. Tapi syaratnya intan surullah yang surku. Menolong agama Allah akan apa? Ditolong oleh Allah. Di antara menolong agama Allah dengan apa? Dakwah at-tauhid. Nah, kemudian kata beliau, wa man jami'ul asbab wa amril alam munqada li masyiatihi. Wa man takaffala bil kifayil mutawakkil wa wa'ada birizqi wal khurud minan madha'iq lil muttaqin. Dan dia Allah yang menjamin bagi orang yang bertawakal untuk dicukupi ya kebutuhannya, dan Allah berjanji memberikan rezeki ya, memberikan kelapangan bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang kita sampaikan tadi ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari problematika kehidupannya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah cukupi urusannya. Namun tadi tawakal harus apa? Dengan usaha. Ya, sebagaimana dalam hadis tentang burung tadi. Wa idza kana Nabi sallallahu yaqul ma naqasa shadaqatan min mal bal tazidu fa kaifa bis sadaqah wal hadiyah ala aqaribi wa arhamihi. Kalau Rasul pernah bersabda, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan akan menambahkan, membarokahi. Ahalallah bai'a wa harrama ar-riba. Ya. Fakaifa bisadaqah, bagaimana kalau itu bersedekah, memberikan hadiah kepada karib kerabat. Ya, sekali lagi hati-hati, kadang kita terlalu istilahnya loman dengan teman, pelit kepada karib kerabat. Kebalik, ya, bahwasanya karib kerabat lebih layak mendapatkan kebaikan dari kita. Ya, sekali lagi harus betul-betul ada skala prioritas. Berbuat baik kepada semuanya, namun ada skala prioritas tadi. Ya, wabil walidaini ihsan, orang tua dulu, kemudian karib kerabat, dan seterusnya. Wa fi hadzal hadis dalil ala anna qasdal amil ma yataratab ala amalihi min thawabid dunya la yadurruhu. Ini yang sering ditanyakan oleh jamaah. Ya, bagaimana kalau kita ini ibadah, tapi niatnya agar dilapangkan urusan kita, boleh enggak, ikhlas enggak? Kata Syekh, ya, apa yang diniatkan oleh orang yang beribadah ya dari tadi buah pahala di dunia itu tidak memadorotkannya. Paham ya? Ya, dia mungkin sholat malam untuk tadi agar rezekinya dilancarkan, agar dia mendapatkan kelapangan urusannya di dunia. Selama itu dia memohon kepada Allah, niatnya kepada Allah itu ikhlas karena Allah. Paham ya? Meskipun niatnya ada urusan apa? Dunia. Namun kalau dia menginginkan, mengharapkannya dari Allah, itu namanya apa? Ikhlas. Makanya kata Syekh, niat orang ya ketika beribadah dari urusan dunia, kalau dia mintanya kepada Allah, la yadur, tidak mengapa. Allah yang memotivasi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Paham dong? Ya, sekali lagi memperbanyak ibadah agar pahala di dunia mendapatkan tadi banyak rezeki, ya itu adalah apa? Hal yang dibolehkan, tidak merusaknya, la yadurru. Paham dong? Idza kana al-qasdu wajallahu wa dar akhirah. Ya, meskipun yang paling utama dia niatkan juga untuk apa? Akhirat. Namun dia ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia menginginkan dua-duanya, tidak ada masalah. Yang penting dia mengharapkannya kepada siapa? Kepada Allah. Beda kalau misalnya saya silaturahim agar memperbanyak rezeki, tapi pilih kasih. Yang kaya tok dia apa?
diparani. Yang miskin dicueki. Ini niatnya sudah apa? Ya, niatnya nggak beres ini. Nah, itu beda lagi. Wa wa'ada bidzalik fa inna Allah bihikmati wa rahmati rattaba thawab al-ajil wal ajil. Allah dengan rahmatnya, dengan hikmahnya menyediakan pahala di dunia maupun di akhirat. Selama niatnya tadi kepada Allah, entah untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, sah-sah saja. Paham dong? Seperti tadi, belajar ilmu agama itu salah satu kiat mendapatkan rezeki. Tetap niatnya untuk apa? Untuk Allah, karena Allah. Paham dong? Ya, jangan untuk apa? Ya, rezeki cari apa? Karena di sini banyak orang-orang fulus. Nah, ini beda lagi urusannya. Paham dong? Ya, tapi sekali lagi kalau niatnya kepada Allah untuk Allah, meskipun dalam menggapai urusan dunia, tetap itu tidak merusak keikhlasannya. Setelah sekali lagi kepada Allah dia berharap. Wa wa'ada bidzalikal amilin. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beramal tersebut. Li'annal amal wastismara dzalik yunshitul amilin. Ya, karena pahala terutama di dunia tadi ini untuk lebih memotivasi hamba beramal. Wa yab'ats himamam alal khair, dan untuk menyeru mereka berbuat kebaikan. Kama annal wa'id alal jaraim wa dzikri uqubatiha mimma yukhawifullahu bi ibadahu wa yab'atsum ala tarki dzunub wal jaraim. Sebagaimana di dunia Allah mengancam orang-orang yang berbuat kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebid'ahan dengan siksa di dunia. Jadi sama. Allah sekali lagi menyediakan pahala bagi orang yang beriman beramal saleh di dunia dan di akhirat. Sama dengan orang yang kafir, musyrik, alil bid'ah, maksiat, Allah sediakan juga siksa di dunia dan apa? Di akhirat. Nah, maka misalnya seorang anak, dia takut kalau hidupnya di dunia nggak barokah, maka dia apa? Berbakti kepada orang tua. Maka apa? Itu tidak mengurangi keikhlasannya. Paham? Karena ancamannya tadi, orang yang dipercepat azabnya di dunia, kata Rasul, buat durhaka kepada orang tua. Ketika dia mendengar hadis itu, dia apa? Tidak berani durhaka kepada orang tua karena takut diazab di dunia. Maka apa? Itu memotivasi dia berbakti. Tidak ada masalah karena takut siksa di dunia, bahkan juga di akhirat. Baik. Kemudian kata beliau, fal mu'min as-shadiq yakunu fi fi'li wa tarki mukhlishan lillah. Yang penting ketika dia berbuat, ketika dia berucap, niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Karena Allah di sini tadi, karena mengharapkan pahala dari Allah. Dan pahala Allah ada dua, pahala di akhir dan pahala apa? Tidak ada masalah niat untuk menggapai pahala dua-duanya. Paham dong? Nah, musta'inan bima fil amal minal muraghibat al mutanawi ala hadal maksudil a'la. Orang tersebut dengan mengharap pahala dari Allah di dunia maupun di akhirat, dia pun beramal dengan niat lillahi ta'ala. Wallahul muwafiq. Semoga Allah menjadikan ucapan dan perbuatan kita ikhlas karena Allah. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang tertulis, kita mau coba jawab dulu. Apakah Allah memberi penyakit kepada hambanya itu apa termasuk arah kasih sayang atau Allah sayang kepada hambanya? Bisa jadi. Sebagaimana kata Rasul SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Allah menghendaki orang itu mendapatkan banyak pahala, tapi lewat uji terlebih dahulu. Makanya kalau ada seorang muslimah tertimpa musibah, banyak husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Sekali lagi itu bisa jadi demikian. Nah, wallahu taala alam. Apakah wajib menjalin silaturahim ke keluarga yang sering dolim ke orang tua sendiri?
menjalin silaturahim ke keluarga kadang serba salah karena kadang di acara keluarga dijadikan gosip oleh keluarga sendiri. Mohon nasihatnya. Ya, kita sering mengatakan letakkan sesuatu pada tempatnya. Secara hukum asal, harus menjalin tali silaturahim kepada karib kerabat. Kecuali kalau itu mendatangkan madarat. Tetangga, ustadz alil bid'ah. Paham ya? Kalau kita datang diceramai, dikasih syubhat, ya nggak usah datang. Pendem. Putus, tidak ada masalah. Kalau memang dia mendatangkan madarat. Sekali lagi kita tadi berbicara hukum asal silaturahim kepada kerabat, berbuat baik wajib. Ketika orang itu datang ke kita cari utang, apakah wajib kita utangi? Tadi diperinci dan ini sudah kita sampaikan. Paham dong? Ya, masa orang minta bantu? Lihat dulu orangnya, wataknya nipu, masa dibantu nipu? Paham dong? Ya, sekali lagi letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meskipun tadi seandainya orang itu keluarga kita atau kerabat itu suka menyakiti orang tua kita, kalau kita lihat orang itu insya Allah mau dinasehati, bisa dinasehati, tidak ada masalah. Terus nasihati dengan menyambung tali silaturahim. Tapi kalau sudah memang wataknya itu bermadarat bagi kita, ya sudah. Masih banyak saudara yang baik yang bisa kita perbaiki hubungan dengannya. Makanya letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Lembut letakkan pada tempatnya, keras letakkan juga pada tempatnya. Nah, wallahu a'lam. Saya punya saudara dan keponakan yang jauh berbeda pulau. Apakah video call termasuk menyambung silaturahim? Iya, sesuai kemampuan. Fattaqullaha. Kalau antum punya pesawat pribadi pulang pergi tiap hari tidak ada masalah. Kalau nggak punya, ya sudah semampunya dengan apa yang kita mampu. Alhamdulillah sekarang ada fasilitas video call ini. Luar biasa. Itu gunakan untuk apa? Nah, menjalin tali silaturahim. Nah, apakah kata silaturahim itu sama dengan arti silaturahmi samirawon? Cuma sekedar istilah bahasa kita.